Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Tema saat teduh pagi ini, saya mau kasih satu tema, pentingnya Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi Roh Kudus itu penting sekali bagi orang percaya. Mari kita sama-sama lihat di 2 Korintus 3 ayat 17, sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab Allah itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita tahu Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga itu satu. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi ciptaan baru. Kita ada orang-orang yang spesial, yang dipilih dan ditentukan. Kita disebut menjadi orang benar. Tapi kita ada dalam dunia. Ada roh Allah, ada roh dunia. Nah, di sini kita selalu dikatakan bahwa kita terbelenggu. Kadang-kadang orang percaya itu terbelenggu. Saat kita menerima Tuhan, ada janji Tuhan buat kita. Kita mendapatkan satu janji yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang percaya. Roh dunia dan roh Allah itu bertolak belakang, saudara. Satu contoh, kita mendapatkan keanugerahan tentang kebenaran. Kebenaran itu gratis, saudara. Kalau dari Tuhan itu gratis. Karena Yesus sudah mati. Kita menjadi orang percaya, kita dapat itu cuman gratis. Tapi kalau dunia enggak, engkau harus berusaha untuk menjadi orang benar. Nah, ini yang membuat kita nih terbelenggu. Nah, tugas Roh Kudus membebaskan kita. Nah, saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Ini janji Tuhan untuk kita, orang-orang yang percaya. Saya akan baca ini untuk saudara. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan ingin supaya kita tuh terus dengan Tuhan. Tuhan tuh sangat cinta kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Tapi saat itu, visi dari Tuhan Yesus sudah selesai. Dia harus naik ke sorga. Dia minta supaya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Supaya kita terus berjalan dalam kepemimpinan Tuhan. Kita tidak lepas jauh daripada Tuhan. Nah, belenggu yang pertama, kita lihat bahwa pikiran kita selalu diintimidasi. Supaya apa yang Tuhan katakan berbeda dengan dunia, selalu berbalik belakang, saudara. Nah, banyak orang percaya terintimidasi. Sehingga apa, saudara? Sehingga mereka tidak melihat karunia-karunia yang Tuhan berikan secara gratis untuk saya
juga Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus datang untuk membebaskan kita dari belenggu ini. Yang kedua, satu kali saudara, kebiasaan saya selalu setiap pagi, saya ada membuat saat teduh, menikmati hadirat Tuhan. Baru saya beranjak melakukan aktivitas. Nah, ada satu kali yang saya bangun pagi berdoa langsung melakukan aktivitas. Gak melakukan hal yang biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Hati ini gundah gulana, gak enak. Rasa kesal. Nah ini yang kita lihat bahwa Roh Kudus selalu menjaga hati kita. Saat itu saya rasanya seperti enggak enak banget. Dan satu kali saya bangun, satu pagi, ada satu perasaan. Roh Kudus selalu berbicara dalam hati. Kamu sudah meninggalkan kebiasaan yang baik. Saat itu saya langsung ambil tindakan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Baru saya melakukan aktivitas saya. Roh Kudus selalu membawa hati kita, saudara, untuk dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Itu tugas Roh Kudus. Jadi luar biasa saudara, kalau saudara menjadi orang-orang yang percaya. Saudara mendapatkan satu fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Mari andalkan kehidupan saudara. Taruh dalam tuntunan Roh Kudus. Nah yang ketiga saudara, Roh Kudus memberikan saudara dan saya kuasa. Ini luar biasa. Mari kita lihat di Kisah Rasul 18, Kisah Rasul 1 ayat 18. Kita sama-sama baca ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung dunia. Keinginan Tuhan saat kita dipulihkan dari intimidasi, belenggu, hati kita baik, pasti ada kuasa yang kita mampu. Karena ada Roh Allah, Roh yang perkasa, Roh yang mampu mengubah dunia, Roh yang membuat tanda-tanda ajaib. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian di akhir zaman ini. Nah, satu kali lagi saya katakan gini. Saat belenggu dosa dipatahkan, hati kita dipulihkan, kuasa Roh Kudus bekerja, ada kuasa kesembuhan. Bahkan kita boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk memperlebar, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Sehingga orang banyak percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam satu penyembahan buat Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Makasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
Undang Roh Kudus hadir. mengalir. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi yuk, sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan setiap kami Tuhan. Yes. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku lagi. Mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di rumah kami ya Tuhan. Ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Oh Yesus. Haleluya. Damai kami, Haleluya. pulihkan kami, Kau kami sembah, kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, hadir di tengah kami, Ralabasik ya ralabas, hadir di tempat kami. Ralabaya Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ralabaya Shandaya ralabaya ralabaya shandaya. Ralamaya Ralabaya ralabaya shandaya ralabu. Ralabaya labaya 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 Shandaya ralabaya ralabu. Pulihkan, pulihkan Kiara ralabaya shandaya. Ralamaya Kiara ralabaya shandaya ralabu. Oh, Haleluya. Yesus. Ralabasik ya ralabasanda ya ralabaya labaya labaya Ralabasik ya ralabasanda ya ralabaya. Mari kita ambil waktu, kita berbahasa roh saudara. Ralabasik ya ralabasanda. Mari berbahasa roh, bawa rohmu. Uralabasik ya ralabasanda ya ralabaya labaya 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 labaya. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Uralabaya labaya labaya labaya. Kami mengasihi-Mu. Uralabaya labaya 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 labaya. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat ini. Uralabaya labaya 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 labaya. Siralabasanda yaralabaya labaya 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 labaya. Uralabasiki yaralabaya. Makasih Roh Kudus, Engkau baik.
Kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah kami. Roh yang perkasa, roh yang luar biasa, roh yang memulihkan kami, roh yang selalu melindungi kami. Terima kasih. Kesempatan ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Horalabasiki aralaba. Terus berbahasa roh. Horalabasiki aralaba. Tuhan, kami perlu Engkau. Kalau pagi ini ada yang sakit ya Tuhan, hamba minta dalam nama Yesus, Roh Kudus lawat, sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dalam pergumulan, Roh Kudus ambil alih. Buka jalan buat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan, Roh Kudus hiburkan mereka. Terima kasih. Yang mencari pekerjaan, kami percaya kalau kami berjalan dengan Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami bisa menemukan yang terbaik. Tuhan buka jalan buat mereka. Yang perlu pekerjaan Tuhan lawat. Tuhan berikan pekerjaan yang tepat. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Kami percaya lawatan Tuhan ada di bangsa kami. Kami boleh melihat kuasa Tuhan ada di bangsa kami. Penuaian besar akan terjadi di bangsa kami. Dan khusus kami mau berdoa untuk yang mengalami sakit COVID. Tuhan, teman-teman kami yang mengalami COVID, saudara-saudara kami, Tuhan lawat. Kami percaya kuasa Tuhan luar biasa, lebih besar dari COVID. Dan saat ini kami minta Tuhan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Terpuji-pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. dengan sukacita.